Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana kehidupan untuk zodiak Gemini di bulan Mei 2025. Kita udah masuk ke general reading bulanan teman-teman ya, dan langsung aja buat para Gemini. Coba kita tarik dulu energinya kamu di sini ya. Bagaimana? Oke teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah, jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi lebih tahu tentang fakta baru yang akan terbuka dari permasalahan yang lagi kamu miliki. Oke, kalau gitu langsung aja Gemini ya. Gimana kehidupannya Gemini di Mei 2025 ini? Kalau aku lihat sih dalam situasi dan kondisinya kamu dulu ya. Pertama, di bulan Mei mungkin Gemini itu akan lebih banyak menyendiri gitu ya, untuk entah itu untuk beristirahat, entah untuk healing di sini. Jadi ada hal-hal yang sepertinya Gemini dalam situasi dan kondisinya lebih nyaman buat sendiri dulu gitu ya. Oke, jadi nggak akan terlalu banyak berada di tengah hiruk pikuk gitu ya. Lalu yang kedua, faktor apa saja yang turut mempengaruhi situasi kamu ya di Mei? Salah satunya adalah tentang kelimpahan yang ada di dalam kehidupannya kamu. Kalau aku lihat semakin banyak kelimpahan yang hadir di dalam kehidupannya kamu ya, maka kamu juga akan semakin lebih banyak, kalau aku lihat untuk dalam menyendirinya kamu itu, kamu akan lebih banyak kayak bersyukur gitu ya. Bukan menyendiri galau itu, bukan ya, tapi dalam rangka untuk menenangkan diri dan lebih banyak bersyukur tentang hidup, tentang apa-apa yang sudah diraih dalam hidupnya kamu, seperti itu ya. Lalu yang ketiga di sini pengaruh dari masa lalu ya. Di masa sebelumnya kalau aku lihat Gemini adalah bisa dikatakan sosok yang sangat percaya diri ya, sangat percaya diri, yakin orangnya dengan apapun yang lagi diusahakan. Jadi kalau aku lihat ini tuh masih terbawa loh ya ke kamu di bulan Mei ini. Oke, kamu yang tetap antusias, kamu yang orangnya selalu semangat ya, tidak mengenal takut, berani buat memulai hal-hal baru seperti itu. Dan yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Gemini di Mei ya. Harapan Gemini kalau aku lihat di bulan Mei ya, bahwa kamu berharap segala hal tentang keuangan, finansial itu akan berjalan dengan stabil seperti itu ya. Uang akan berdatangan gitu ya, kesempatan bisnis akan masuk ya. Terus juga investasi di sini berjalan dengan lancar, profit, cuan ya. Pokoknya kamu harapannya di sini keuangan akan luar biasa baik di bulan Mei. Sedangkan ketakutannya kamu ya, kamu takut bahwa kamu di sini nantinya akan kehilangan banyak kesempatan tentang cuan ya, ataupun di sini kekurangan modal untuk usaha, untuk mungkin juga berinvestasi ya. Kamu takut segala hal tentang keuangan di sini nggak stabil seperti itu. Jadi ketakutannya lebih ke tentang uang ya. Dan yang kelima di sini, next stepnya gimana Kak di bulan Mei? Aku lihat next stepnya Gemini di sini masih ada beberapa trauma ya dan patah hati yang mungkin akan masih Gemini rasakan seperti itu ya. Sehingga mungkin aku lihat dalam kesendiriannya kamu tadi, makanya kamu akan mencoba untuk healing seperti itu dari trauma-trauma di masa lalu ya. Dan di kartu yang keenam untuk kondisi finansial. Nah ini kondisi keuangan seperti apa? Kalau aku lihat sih kamu akan banyak sabar ya. Terus juga apa-apa di sini berkaitan dengan uang, kalau aku lihat mungkin nggak terlalu berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan tadi ya. Tapi setidaknya di sini kamu bisa bertindak tegas ya terhadap dirimu, terhadap pengeluarannya kamu ya. Sehingga di Mei kamu nggak akan boros, kalau aku lihat gitu. Akan lebih banyak menyimpan juga ya, saving. Oke, keuangan intinya di sini dikatakan jelek tidak, bagus banget juga nggak, standar sih ya. Lalu di kartu yang ke-7, love life, percintaan ya. Percintaan seorang Gemini kalau aku lihat di sini hati-hati terhadap adanya hal-hal yang berbau ketidakjelasan dalam suatu hubungan ataupun kebohongan-kebohongan ya. Dan di sini juga
atau bisa jadi dari sisi kamunya ya, harap berjelas-jelas ya soal cinta, soal asmara di Mei 2025 ini ya. Dan yang ke-8, best action yang bisa kamu lakukan untuk kehidupan kamu di Mei, salah satunya adalah untuk mengurangi ya, mengikuti yang namanya kompetisi kehidupan, karena nggak akan ada habisnya. Contoh, lihat orang beli mobil baru, pengen mobil baru juga. Terus lihat orang punya barang baru ini, beli barang branded apa, pengen juga. Jadi kurang-kurangi mengikuti kompetisi kehidupan, karena itu bisa menyebabkan konflik batin bagi dirimu sendiri ya. Dan di kartu yang ke-9, outcome-nya gimana? Outcome-nya kehidupan Gemini di Mei, kalau aku lihat sih di sini kamu pada akhirnya di sini malahan menjadi ya seseorang yang bahkan bisa membantu sesama, kalau aku lihat. Jadi mungkin kamu benar-benar menerapkan ini ya, nggak mengikuti kompetisi kehidupan yang ada, lebih banyak nyimpen, saving, nabung, dan lebih banyak membantu orang lain, seperti itu, banyak berderma. Ini bagus banget ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk kehidupan Gemini ya di Mei 2025. Yang pertama, kenali lebih dalam tentang dirimu, apa yang menjadi kelemahanmu dan apa yang menjadi kekuatan dirimu, seperti itu ya. Manfaatkan waktu menyendirinya kamu di Mei ini untuk introspeksi diri juga, untuk mengenali diri lebih jauh ya. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan katanya trust the universe ya, percaya kepada semesta terhadap jalan hidupmu, apapun yang akan kamu lakukan juga buat kedepannya. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan bersihkan pikiranmu Gemini ya di Mei ini dari hal-hal yang toksik, dari hal-hal yang negatif, seperti itu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Gemini Kak di bulan Mei untuk ini semua ya. Aku lihat secara general ada 3 energi paling kuat di sini bisa terkoneksi dengan kamu, ada Scorpio, Aquarius, dan sesama Gemini. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.